Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zakiyah Putri Pramudiawardhani dengan NIM 213131028 dari kelas 6A PIAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Saya mendapatkan materi dengan judul Anak dengan Gangguan Ganda. Pengertian anak gangguan ganda. Gangguan ganda atau sering disebut dengan istilah dissociative identity disorder adalah suatu kondisi kesehatan mental ketika seseorang tersebut memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pengidap gangguan ini mengalami perubahan kepribadian tanpa disadarinya. Anak dengan gangguan ganda memerlukan pendampingan, layanan khusus, pendidikan khusus, dan alat belajar yang khusus juga. Pengertian lainnya, anak dengan gangguan ganda memiliki masalah kesehatan tersebut dikarenakan adanya muncul masalah kepribadian, munculnya masalah memori atau ingatan yang muncul akibat stres atau kejadian-kejadian traumatis yang pernah dialami di masa lalunya, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional yang dialami di masa kecilnya, dan terjadi secara berulang-ulang. Penyebabnya itu ada trauma berat. Trauma berat itu anak pernah mengalami trauma fisik, trauma seksual, ataupun trauma emosional yang parah pada masa kanak-kanaknya dan bisa memicu kondisi ini. Ketidakstabilan lingkungan. Lingkungan yang tidak stabil, lingkungan yang tidak berjalan dengan semestinya, lingkungan yang berbahaya dan juga tidak aman, itu juga menjadi penyebab utama anak mengalami gangguan ganda. Ada juga faktor genetik. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa faktor genetik mungkin berperan dalam kerentanan seseorang terhadap gangguan kepribadian, tetapi faktor genetik bukan sebagai faktor utama penyebabnya. Tidak menangani stres, maksudnya anak yang tidak memiliki keterampilan ataupun dukungan untuk mengatasi stres biasanya lebih rentan terhadap perkembangan gangguan ganda. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak mempunyai gangguan ganda. Memiliki dua hambatan atau lebih, misalnya disabilitas penglihatan dengan spektrum autis dan lain-lain. Memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial, memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan ataupun mengerti orang lain, mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan motorik. Sering berperilaku aneh dan tidak bertujuan, misalnya membenturkan kepala, mencabuti rambut, dan lain-lain. Tidak mampu mengurus kebutuhan dasar sendiri, misalnya seperti makan, minum, memakai baju, buang air kecil, dan lain-lain. Jarang berperilaku dan berinteraksi secara konstruktif ataupun pendekatan. Gejala-gejala yang biasanya terjadi itu seperti memiliki kecemasan, serangan panik atau fobia, depresi, suasana hati yang mudah berubah-ubah, memiliki keinginan untuk bunuh diri, halusinasi, atau penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif. Pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan seperti berhak mendapatkan edukasi kesehatan mental agar bisa memahami gejala-gejala gangguan mental, mengatasi trauma sejak dini dengan cara meminta dukungan dan menjalani terapi ataupun konseling, menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan stabil dalam keluarga. Terus juga melatih keterampilan pengelolaan stres dengan cara meditasi, yoga, dan melakukan olahraga. Menambah jaringan dukungan sosial yang kuat agar bisa menghadapi stres dan trauma dengan lebih baik. Menghindari penyalahgunaan alkohol, obat-obatan yang terlarang, karena hal tersebut itu dapat mempengaruhi dan memperburuk kondisi kepribadian seseorang. Pengobatan.
Ada beberapa cara pengobatan yang bisa dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan ganda, seperti melakukan terapi kognitif perilaku atau sering disebut dengan cognitive behavior therapy, terapi keluarga, family therapy, hipnoterapi atau terapi hipnotis, terapi seni seperti melakukan melukis, mewarnai, menggambar, menyanyi, atau kegiatan seni lainnya. Yang terakhir, dengan mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.